Mau pansos dari mana? Makanya semalam saya live di TikTok, saya buka m-banking saya secara live di TikTok. Kalian lihat uang saya berapa? Tapi Kim sempat dibilang Kim pansos. Mau pansos dari mana? Makanya semalam saya live di TikTok, saya buka m-banking saya secara live di TikTok. Kalian lihat uang saya berapa? Endorse saya tidak pernah, endorse saya ambil tapi saya tidak pernah minta bayaran. Boleh dilihat, semua UMKM saya naikin gratis. Podcast aja mana ada saya warawiri di podcast. Baru ini saya iyain karena menurut saya, oke, gue butuh klarifikasi. Ada saya ribut-ribut budget di Langit Entertainment, boleh ditanyakan. Kim, yang kemarin lu bongkar tentang 80 juta itu gimana? Itu sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kasus 80 juta, dalangnya siapa, untuk menjebaknya siapa, dalangnya ada. Udah itu aja. Dalangnya siapa? Dalangnya ya pokoknya Pocong Lontong lah, udah ada kendali dari Pocong Lontong, namanya di makhluk gaib ya, Bo. Jadi ada aja kan gerak ada aja. Seperti itu. Aduh, ratu kekayaan intelektual emosi. Enggak takut dibilang hanya mengada-ngada. Kim. Ya orang punya bukti, mau ngada-ngada dari mana? Oke, kalau chatting gue dibilang bohong, kemarin gue keluarin screen recordnya. Terus kalau ini dibilang mau ngada-ngada, ada video. Coba lu lagi sekiranya papau, mau ngapain? iya, saya juga berarti. tidak mungkin mengeluarkan itu di Iya, publik, benar. tapi sudah saya spill sedikit dan orang tahu saya juga tidak bodoh, saya tidak mau kena UITE. Iya, benar. Negara kita punya itu. Dan itu udah berapa lama sih Kim yang Kim tahu? Yang aku tahu sih dia udah lama kayak gitu, karena aku tahu dari Mbak Ajeng, dari Mami Ajeng. Aku tahu udah lama dan ternyata Mbak Meta juga tahu udah lama kok. Tapi diam kan, sekarang akhirnya udah selesai, case close, nggak apa-apa. Sekarang kalau masalahnya rame, masalah Pocong Lontong nggak masalah. Yang penting jangan orang meninggal udah anteng lu ramein, beritanya sekarang jadi beralih kan. Udah, itu tujuan gue, jangan lu orang meninggal ayo terus dibahas. Biarin anak gue tenang sama suaminya, udah dia udah tenang, nggak usah dibahas-bahas. Sekarang makanya gue keluarin itu supaya lu pada rame, nggak rame ke situ, ramenya nih ke udah lu Pocong Lontong mau serang deh tuh netizen. Kim, tapi nanti Kim takutnya nanti pihak sana akan melaporkan. Silakan, saya punya Sudah bukti, siap, saya Pak. punya kuasa hukum, saya punya bukti, silakan. Ya, Mbak Meta juga kemarin keluarganya diancam gila-gilaan, korek gila-gilaan. Mbak Meta curhat sama saya sampai nangis. Mbak Meta, saya sampai bilang sama Mbak Meta, boleh dicek Mbak Meta. Mbak Meta, kamu gak usah takut. Pengacara saya siap lindungin kamu, ya. Saya udah kasih nomornya Mbak Meta, kita udah kenalin, udah aman. Kita nggak salah. Apa, Kim? Diancam di korek-korek, kenapa sih itu Meta sih begitu? Ada apa sebenarnya, segala macam, semua diceritakan pada saat Mbak Metanya tidak di Jakarta, posisinya lagi di luar kota. Akhirnya ya udah saya bilang, Mbak Meta, lu bener, lu nggak, lu takut, kita buka Tapi suara. bener nggak sih Mbak Meta itu pernah tinggal sama dia? Itu Coba. image itu baru dibuat kemarin. Ya, jadi pada saat Mbak Meta tidak ada di Jakarta, dia ini mengundang orang tuanya Mbak Meta untuk datang ke apartemennya. Ya, itu juga semalam saya sama Mbak Meta udah live bareng, sengaja kita omongin biar Mbak Meta sendiri yang ngomong. Akhirnya diundang, di situ lah ya, entah di foto diem-diem entah gimana, terbesit lah tinggal Mbak Meta itu di rumah sendiri, nggak numpang kayak gitu. Gitu Jadi loh. itu tidak benar ya? Tidak benar. Tidak benar. Walk out biar rame, enggak lah. Kim, Emosi. secara pribadi ada upaya lu juga nggak nih? Nantinya Biar saya bakal tegak. Iya. bukan sini Kim, dilanjutkan Nanti ke kalau- jalur hukum gitu, lu akan melaporkan gitu. Ya, Sebagai saya- sahabat dan sebagai Yes. yang kamu tadi bilang, Karena kan itu kan udah ada cukup bukti almarhum lu. sudah ya dianggap kan? sebagai Ada- anakmu gitu. Nah, kan. makanya itulah kenapa gue berani speak up. Satu, gue punya bukti. Kedua, gue juga sebelum speak up, bukti yang pertama, yang video pertama gue viral, itu gue udah konsultasi dulu sama kuasa hukum gue, sama Bang Kentaro. Gue konsultasi, Bang Taro nih gimana? Ini gue harus gimana? Bang Taro baca sendiri, aduh parah ya. Nah, cara aja kaget loh. Parah ya bisa begini. Ya udah, maju, oke maju. Gue terus lu bilang gue pansos cari uang dari sini. Gue makanya nekenin berkali-kali. Nggak usah kalian follow saya. Gue nggak cari follower, unfollow silakan. Gue juga nggak cari endorse dari sini. Bayar Bang Taro aja udah mau 50 juta. Diskon ke Bang. Udah mau 50 juta. Gue Bang Taro sendiri buat ngawal kasus ini gimana sih? Emang semalam sampai gue live banking gue kan jadi jatuhnya nih ratu kekayaan intelektual sombong jatuhnya. Iya, bener. Tapi nggak apa-apa lah, yang benar ya. Iya benar. Emosi banget. Berarti Kim siap nih kalau misalnya nanti suatu saat dilaporin gitu loh. Ya kalau memang misalnya ada laporan, ada panggilan, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat akan hukum yang berlaku, ya saya akan penuhi panggilan itu bersama dengan kuasa hukum saya. Nah, harapan dari lu sendiri nih yang inginkan dari lu sendiri apa sih sebenarnya dengan adanya mungkin speak up seperti lu, ataukah pengennya nantinya
apa ya namanya kebongkar semua nih dari isinya semua. Jadi harapan dan tujuan utama Iya, saya speak up itu adalah balik lagi untuk orang udah meninggal, udah tenang nih laki bini udah tenang. Udah jangan diomongin lagi, jangan segala dibilang bunting duluan dan segala dibilang udah pokoknya biar itu tenang. Gimana nih caranya? Gue kasih bukti transfer, gue kasih mutasi rekening, gue kasih apa, tapi tidak bisa membungkam dia. Berita itu terus saya digoreng, ayo lagi digoreng terus. Netizennya juga demen sih nyari-nyari gosip, saya gosip deh mulut nyai. Akhirnya gue bungkam dengan cara apa? Dengan cara lain. Kalau dengan cara A, strategi A, aduh muncrat maaf. Dengan strategi A itu tidak bisa membungkam pihak sana, gue akan cari strategi B. Kalau tidak bisa lagi cari strategi C. Strategi B-nya apa? Ya kalian semua sudah tahu, gue ngasih bukti mutasi aja dia masih bisa bilang bohong, nggak pernah terima transferan. Ya gue carilah apa nih biar ngebungkam dan biar jangan di berita gue tiap hari, di FYP gue tiap hari Vanessa Angel bilang hamil. Aduh itu lagi kesian orang udah meninggal. Akhirnya gue keluarkan bukti potong lontong. Boy,